bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ya, halo sahabat semua. Baru saja saya mengadakan survei ya mengenai perasaan seseorang gitu di saat ini ya. Bagaimana perasaan Anda saat ini menghadapi situasi yang ada di negeri kita. Nah, surveinya bebas ya. Saya bagi linknya, bisa lewat WA Group, kemudian sosial media Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Apa yang terjadi teman-teman sangat menarik ya. Ini adalah hasilnya. Jadi Anda bisa lihat, Anda bisa cermati apa yang mewakili perasaan dari warga Indonesia, orang-orang di Indonesia. Jadi di dalam Menti ini Anda bisa lihat bahwa tulisan yang terbesar, tertebal itu adalah mewakili banyak orang ya. Jadi ketika biasanya yang paling banyak maka dia paling tebal dan hurufnya paling besar. Jadi Anda bisa lihat di sini ada kata bosan ya. Jadi bosan cukup besar, menyelimuti perasaan warga Indonesia ya. Bosan dalam arti bisa jadi bosan di rumah saja, bisa jadi bosan melakukan hal secara online ya, tidak berinteraksi dengan orang lain ya. Namun demikian bosan ini juga dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya masih semangat ya. Ada bersyukur cukup besar, kemudian optimis, ada yang biasa aja juga ada yang mengatakan senang, ada yang mengatakan resah, was-was, galau, ada yang mengatakan mulai terbiasa, malah semakin bodoh gitu. Ada ya, waspada, kemudian selalu bersifat optimis, oke ya, positive thinking. Ada yang takut ya, ada biasa saja, ada yang Mamma Mia, apa nih ya, ada Alhamdulillah, ada yang selalu relax, ada bosan, rindu berinteraksi ya, kemudian gelisah, pusing ya, pusing juga ada, khawatir, kemudian baik-baik saja ada ya, biasa aja ya, oke ya. Jadi banyak sekali karena ini lebih dari 170 atau 200-an orang yang mengisi ini ya. Jadi teman-teman, namun demikian kira-kira ini bisa mewakili perasaan yang sedang berada di hati orang-orang Indonesia ya. Ya, oke. Ya, ternyata kalau kita lihat di sini yang tertinggi adalah bosan ya. Bosan itu adalah melakukan hal-hal yang sama tanpa variasi gitu, yang membuat orang bosan ya. Menunggu itu juga bosan karena tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ya menunggu kayak seakan-akan terkunci ya. Nanti bisa jadi orang-orang yang merasa bosan ini pengen kuliah belum bisa gitu ya, pengen ketemu teman-teman belum bisa, yang mungkin juga ada yang buka usaha ya, ada yang pusing mungkin dari sisi keuangan, kemudian ada yang optimis ya, oke ya. Oke, nah ini yang menarik untuk kita cermati teman-teman. Anda termasuk yang mana? Namun demikian ada rumus, yaitu E ditambah R sama dengan O kan gitu ya. Event ya, kejadian ditambah dengan respon kita, maka hasilnya output. Jadi teman-teman, ya memang situasi semacam ini situasi yang sangat sulit ya, di mana COVID masih belum ada kejelasan kapan akan berakhir. Kemudian yang terinfeksi juga bertambah, walaupun datanya agak bias tentunya ya. Bertambah itu artinya karena yang sembuh dan yang
meninggal mungkin belum mengurangi, jadi ya pasti bertambah terus ya. Nah, pertambahannya masih lumayan. Nah, namun ada berita baik, akan ada vaksin ya, walaupun masih mungkin beberapa orang meragukan, itu hal yang biasa, namanya juga awal ya. Ada vaksin dari China, ada vaksin dari Rusia, ada vaksin dari Inggris juga ada ya. Nanti kita lihat saja mana yang bagus, mana yang dipakai, atau mungkin tiga-tiganya dipakai ya, karena dunia sedang membutuhkan vaksin yang luar biasa. Nah, negeri kita, bagaimana dengan negeri kita? Udah ya, beberapa negara kan sudah resesi, mungkin negeri kita juga sudah masuk resesi ya. Namun juga resesi itu kan kira-kira definisinya ketika prestasi negara kita semester atau kuartal ini dibanding kuartal lalu kurang baik ya, artinya turun. Kemudian kuartal depan dibanding kuartal tahun lalu ya, di periode yang sama juga kurang baik. Biasanya 2 periode berturut-turut itu minus ya, dibanding dengan periode yang sama di tahun yang lalu, itu bisa dikatakan resesi ya. Apa yang dibandingkan? GDP ya, Gross Domestic Bruto, itu kalau Anda kuliah di ekonomi dapat tuh ya. Jadi kira-kira GDP itu adalah konsumsi, investasi real, belanja pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor ya, kira-kira gitu. Jadi cara menanggulanginya tentunya kebalikannya ya. Jadi tingkat konsumsinya membaik, investasinya juga membaik, kemudian ekspornya lebih besar daripada impor, kemudian pemerintah membelanjakan ya, itu supaya perekonomian bergerak. Nah, kalau untuk pribadi secara personal resesi itu apa ya? Ya kira-kira pendapatan lebih kecil dari pengeluaran itu bisa menjadi resesi ya. Atau kalau mau lebih lengkap adalah tabungan ditambah pendapatan dikeluarin pengeluaran kurang dari 0. Udah krisis tuh, ujung-ujungnya akan utang ya. Jadi jawaban yang menghadapi masalah semacam ini ya sebaiknya semua orang berusaha untuk produktif ya, produktif. Jadi berbahagialah Anda yang misalnya masih pegawai ya, belum di PHK ya, Anda masih lebih tenang kan, bisa mendapatkan income yang stabil. Atau ada beberapa perusahaan saya dengar sudah menurunkan gajinya sampai dipotong 40%. Itu juga meningkatkan produktivitas, karena produktivitas itu kan output dibagi input kan. Kalau inputnya dikurangi 40% naik dong. Ya, jadi teman-teman, tapi kalau outputnya nggak naik bisa juga nggak produktif. Artinya sebenarnya semua orang harus bergerak, bersemangat untuk menjadi produktif. Bagi Anda di kantor yang masih gajian, itu berita gembiranya harusnya Anda semakin produktif. Mungkin perusahaan di tempat Anda bekerja sangat membutuhkan kontribusi Anda agar perusahaan bisa survive ya. Jadi jangan ada misalnya kapalnya sedang oleng malah Anda ikut membuat permasalahan yang lebih parah. Nah, Indonesia juga demikian juga. Indonesia sebagai kapal besar sedang tertempa badai ya, tentunya ketika banyak orang berkontribusi dalam produktivitas, nanti akan meningkatkan konsumsi ya, artinya belanja, perekonomian bergerak terus, kemudian akan semakin membaik. Nah teman-teman, jadi artinya bagi teman-teman yang ikut survei ini, atau mungkin ada kata-kata yang mewakili ya, apakah Anda sedang bosan, optimis, biasa saja, ini sebenarnya sih respon. Namun dalam kondisi apapun ini akan menjadi lebih baik ketika respon kita positif ya, respon kita menuju produktivitas. Yes, memang kondisi sedang sulit, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Namun demikian tetap kita butuh bahu-membahu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau meningkatkan konsumsi, contoh yang paling sederhana adalah bagi Anda uangnya banyak, jangan ditaruh di bawah kasur gitu kan. Bisa di-share ke yang
membutuhkan, nanti akan belanja, akan muter juga, belanja barang berarti produksi jalan terus. Memang itu lingkaran-lingkaran yang siklus yang tidak ada putusnya ya teman-teman. Ketika makin banyak yang mendorong untuk menahan turunnya GDP, turunnya atau munculnya resesi, atau mungkin makin lebih parah lagi, makin dalam, bisa sampai di level depresi ya, ya itu bisa membahayakan semua. Oke, jadi teman-teman, ini survei yang saya lakukan pada tanggal 14 hari Jumat gitu kepada teman-teman. Nah, ini memberi gambaran bahwa situasi, perasaan, emosi, pikiran masyarakat Indonesia campur aduk, nano-nano ya. Ada bosan, ada bersyukur, ada was-was, galau, optimis, ada yang biasa saja ya. Memang tentu ada macam-macam ya. Akan sangat juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi ya. Mungkin yang sudah galau, kena PHK bisa jadi ya. Bagi yang optimis mungkin juga kena PHK, tapi memberi respon yang lebih positif. Jadi yuk teman-teman, apapun kondisinya, kita berusaha rame-rame untuk membuat respon kita lebih berkualitas. Bagi Anda yang di perusahaan, di kantor, berikan respon yang baik ya. Mungkin ubah segala macam yang selama ini sebelum pandemi berjalan, tapi setelah pandemi tidak berjalan. Artinya kita harus mencari solusi-solusi baru. Nah, bisa jadi kalau dalam bidang sales plan Anda ada atur ulang, Anda susun ulang, di situ ada strategi-strateginya yang lebih kompatibel dengan dunia sekarang ya, new normal ini. Oke teman-teman, mari bersama-sama kita bangun optimisme ya, kita bangun respon kita yang berkualitas, respon yang meningkatkan produktivitas. Ketika semua orang produktivitasnya meningkat, mudah-mudahan resesi yang makin buruk tidak akan terjadi. Oke, see you. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.